Kos ini terlihat mewah, bersih, dan tenang. Tapi suatu malam, bau bangkai memenuhi lorong. Lalu muncul bungkusan plastik berisi belatung di depan pintu. Dan sejak itu, satu persatu, penghuni mulai melihat pocong hitam. Sampai akhirnya, seorang penghuni muntah darah dan kerasukan. Ini bukan cerita karangan, ini adalah teror di kos eksklusif. Puasa mutih 3 hari, demi melawan santet. Ulin pindah ke kos itu bukan karena murah, tapi karena terlalu nyaman untuk dilewatkan. Bangunannya besar, cat dindingnya masih terlihat baru, pagar besinya tinggi, dan selalu terkunci rapat. Di bagian depan ada area parkir yang luas, cukup untuk beberapa mobil dan motor tanpa harus saling berhimpitan. Setiap kamar sudah dilengkapi kamar mandi dalam, AC yang dinginnya cepat terasa, dan jendela kecil yang menghadap ke lorong. Lokasinya memang agak masuk ke dalam gang, tapi justru itu yang membuat suasananya jauh dari kebisingan jalan raya. Tidak ada suara klakson, tidak ada motor ngebut lewat tengah malam. Buat Ulin yang kerja kantoran dengan jam pulang gak tentu, kos itu terasa seperti tempat paling ideal untuk pulang dan mengistirahatkan kepala. Hari pertama tinggal di sana, Ulin langsung merasakan sesuatu yang agak janggal. Meski belum bisa menjelaskannya, suasananya sunyi, terlalu sunyi. Bahkan lorong kos bersih, lantainya mengilap seperti baru dipel setiap saat. Lampu-lampu menyala, terang, tapi tidak terasa hangat. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada orang ngobrol, bahkan langkah kaki pun nyaris tidak ada. Yang terdengar hanya dengung AC dari kamar-kamar. Suara halus tapi konstan, seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Ulin sempat berdiri beberapa detik di depan pintu kamarnya, memperhatikan lorong itu. Ada perasaan aneh, seperti sedang diperhatikan. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia menganggap itu cuma perasaan orang baru pindahan. Mungkin karena belum terbiasa dengan suasana yang terlalu rapi dan terlalu tenang. Beberapa hari kemudian, Ulin mulai mengenal penghuni kos lain. Bang Verus, pria berumur sekitar 30-an. Badannya agak besar. Wajahnya terlihat lelah seperti orang yang jarang tidur cukup. Kerjanya sering keluar kota, jadi jarang terlihat. Kalau pulang pun biasanya malam dan langsung masuk kamar. Mbak Arum, perempuan yang terlihat ramah dan murah senyum, tapi entah kenapa jarang keluar kamar juga. Kalau berpapasan di lorong, dia selalu menyapa, tapi matanya sering terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu. Mas Pandu, anak IT yang kamarnya tidak jauh dari Ulin, terkenal sering begadang. Lampu kamarnya hampir selalu menyala sampai dini hari. Dan Saras, cewek pendiam yang tinggal tepat 2 kamar dari Ulin. Saras jarang bicara, jarang tersenyum, dan hampir tidak pernah terlihat membawa teman. Pemilik kos dikenal perfeksionis. Dari awal, itu sudah terlihat jelas, harus rapi, bersih, dan teratur. Di dinding dekat pintu masuk, aturan kos ditempel beser-beser dengan huruf tebal. Dilarang berisik setelah jam 10 malam. Dilarang kampel-kampel di lorong. Dilarang menerima tamu menginap. Dilarang ini, dilarang itu. Awalnya Ulin tidak masalah. Dia justru merasa cocok. Dia memang tidak suka keramaian. Kos yang tenang terdengar seperti surga kecil setelah seharian kerja. Minggu pertama berjalan tanpa masalah. Ulin pulang, makan, mandi, lalu tidur. Tapi memasuki minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Awalnya Ulin mencium bau aneh. Bau itu samar, seperti bau daging basi yang terbawa angin. Tidak terlalu menyengat, tapi cukup untuk membuat hidung mengernyit. Ulin sempat mengira itu bau dari got atau sampah di luar gang. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi keesokan harinya, bau itu muncul lagi. Kali ini di lorong dekat kamarnya. Lalu hilang. Lalu muncul lagi di dekat dapur bersama. Tidak pernah lama, tapi selalu datang tanpa alasan yang jelas. Yang Ulin gelisah.
Bau itu selalu muncul di dalam area kos, bukan dari luar. Dan tidak ada satupun penghuni yang bisa menunjuk sumbernya. Suatu malam, sekitar jam 3 pagi, bau itu datang dengan kekuatan penuh. Ulin terbangun dari tidur karena rasa mual yang tiba-tiba. Tenggorokannya terasa perih. Bau busuk itu menyengat hidung. Berat, seperti ada sesuatu yang membusuk sangat lama. Dan baru saja dibuka. Ulin menutup hidung dengan kaus, menahan napas, lalu bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, dia membuka pintu kamar. Lorong terlihat kosong. Lampu menyala seperti biasa, tapi bau itu seperti menggantung di udara. Tebal dan menusuk. Ulin melangkah satu demi satu. Anehnya, semakin dia berjalan, semakin kuat bau itu. Seolah-olah bau tersebut bergerak, tidak diam di satu titik. Tiba-tiba pintu kamar Bang Faros terbuka. Wajah Bang Faros pucat, matanya sedikit merah, seperti baru bangun tidur. Dia juga menutup hidung. "Kamu nyium bau ini juga?" tanya Bang Faros pelan. Belum sempat Ulin menjawab, pintu kamar Mbak Arum terbuka. Mbak Arum keluar dengan ekspresi tidak kalah bingung. Tangannya gemetar saat menutup hidung. "Ini bau apa sih?" gumam Mbak Arum dengan suara pelan dan bergetar. Mereka bertiga berjalan menyusuri lorong, membuka dapur bersama, mengecek kamar mandi umum, bahkan sampai ke area parkir. Tidak ada bangkai tikus, tidak ada makanan basi, tidak ada apa-apa. Bau itu seperti ada, tapi tidak bisa disentuh. Hampir setengah jam, bau itu perlahan menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Pagi harinya, kos kembali normal. Tidak ada bau, tidak ada yang aneh. Seakan kejadian dini hari tadi cuma mimpi bersama. Namun teror sesungguhnya baru dimulai. Keesokan paginya, saat Ulin hendak berangkat kerja, terdengar teriakan dari depan kos. Beberapa penghuni sudah berkumpul. Di depan pintu masuk, tergeletak sebuah bungkusan plastik hitam. Plastik itu basah dan robek di beberapa bagian. Dari selainnya, Kellior, Crown, kental berwarna kecoklatan, menetes ke lantai. Belatung putih menggeliat di atasnya, bergerak pelan tapi banyak, seperti hidup dari satu tubuh yang sama. Baunya jauh lebih parah dari sebelumnya, menyengat sampai membuat kepala pening. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana, dan tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Sejak hari itu, suasana kos berubah. Tenang yang dulu terasa nyaman, kini berubah jadi sunyi yang menekan dada. Setiap langkah di lorong terasa lebih berat. Setiap malam terasa lebih panjang. Dan Ulin mulai sadar, kos itu bukan sekadar tempat tinggal biasa. Setelah kejadian bungkusan bangkai itu, gangguan datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda untuk bernapas. Kos yang sebelumnya hanya terasa sunyi, kini berubah menjadi tempat yang membuat siapapun betah berlama-lama di luar kamar, tapi takut melangkah ke lorong. Lampu-lampu lorong mulai sering mati sendiri, terutama tengah malam. Bukan mati total tapi berkedip-kedip dulu, lalu padam, lalu menyala lagi, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang bermain-main dengan sakelarnya. Setiap kali lampu mati, hawa dingin langsung terasa menusuk, berbeda dengan dingin AC. Beberapa penghuni mulai mengeluh pintu kamar mereka seperti diketuk pelan. Ketukannya tidak keras, cuma 1 atau 2 kali, tapi cukup jelas terdengar di tengah malam yang sepi. Saat pintu dibuka, tidak pernah ada siapa-siapa. Lorong kosong, lampu menyala normal, seolah ketukan itu hanya halusinasi. Tapi kejadian itu terus berulang, berpindah-pindah dari satu kamar ke kamar lain. Malam ini di kamar Mas Pandu, besok di kamar Mbak Arum, lusa di kamar Bang Faros. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara langkah kaki di atas plafon. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang berjalan bolak-balik. Padahal bangunan kos itu cuma 1 lantai. Tidak ada lantai 2,
tidak ada atap yang bisa dipijak orang. Suara itu biasanya muncul menjelang subuh, saat semua orang berusaha memejamkan mata setelah terjaga karena cemas. Beberapa kali Ulin mendengar suara itu tepat di atas kamarnya. Berhenti sejenak, lalu berjalan lagi. Ulin mulai merasa tidak sendirian. Perasaan itu bukan cuma takut, tapi lebih seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dari dekat. Sejak kecil, Ulin memang punya kepekaan. Dia sering merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, meski jarang sekali melihat wujudnya. Biasanya perasaan itu datang sebentar, lalu hilang. Tapi di kos itu, rasa tidak enak tersebut menetap. Semakin hari, semakin berat, seolah udara di dalam kos dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat, tapi padat dan menekan dada. Ulin mulai sulit tidur. Setiap memejamkan mata, pikirannya dipenuhi bayangan lorong yang panjang dan sunyi. Setiap suara kecil membuat jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba menenangkan diri dengan logika, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini mungkin cuma sugesti, tapi perasaan di dadanya tidak bisa dibohongi. Puncaknya terjadi suatu malam ketika teriakan Mas Pandu memecah keheningan. Keras, panik, dan penuh ketakutan. Ulin dan Bang Feres bergegas keluar kamar. Mereka mendapati Mas Pandu berdiri di lorong dengan wajah pucat pasi, keringat bercucuran, dan tubuh gemetar hebat. Tangannya menunjuk ke ujung lorong. Tapi di sana tidak ada apa-apa. Dengan suara terbata-bata, Mas Pandu mengaku melihat sosok pocong berdiri di ujung lorong. Bukan pocong putih seperti yang sering diceritakan orang-orang, tapi pocong berwarna hitam pekat, sehitam bayangan tanpa cahaya. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut. Tapi dari tubuhnya tercium bau busuk yang sama persis seperti bau bangkai kemarin. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap ke arah kamar-kamar. Awalnya, tidak semua orang percaya. Beberapa mengira Mas Pandu cuma kecapekan karena sering begadang. Ada juga yang berpikir itu hanya mimpi buruk yang terbawa ke alam. Sadar, Mas Pandu sendiri terlihat ragu dengan ceritanya, seolah takut dianggap gila. Malam itu berlalu tanpa kejadian lanjutan. Namun 2 hari kemudian, Mbak Arum mengalami hal serupa. Dia menangis saat menceritakannya. Suaranya gemetar dan wajahnya pucat. Mbak Arum melihat pocong hitam itu berdiri di tempat yang sama, ujung lorong dekat pintu keluar. Sosok itu tidak mendekat, tapi keberadaannya membuat udara terasa berat, seolah dia sedang menjaga sesuatu atau menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyepelekan cerita Mas Pandu. Teror terbesar datang dari kamar Saras. Malam itu, sekitar lewat tengah malam, terdengar suara benda jatuh sangat keras dari arah kamar Saras. Suaranya seperti lemari roboh atau tubuh seseorang menghantam lantai. Ulin terbangun dan langsung keluar kamar. Bang Farus juga keluar dengan wajah panik. Mereka berlari ke kamar Saras dan mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Setelah beberapa kali memanggil tanpa jawaban, mereka mendobrak pintu. Pendengen di dalam kamar membuat napas Ulin tercekat. Saras tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Tangannya mencengkram lantai, kukunya sampai memutih. Dari mulutnya keluar darah kental berwarna hitam, menetes dan mengotori lantai. Matanya melotot lebar, tapi kosong. Tidak ada kesadaran di sana. Tatapan itu bukan tatapan manusia yang mereka kenal. Tiba-tiba tubuh Saras berhenti kejang. Dia menoleh pelan ke arah Ulin dan Bang Feres. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara Saras. Suaranya berat, parau dan dingin, seperti suara orang lain yang meminjam tubuhnya. Tempat ini harus dibalas. Kata-kata itu diucapkan pelan, tapi terasa menusuk. Setelah itu, Saras pingsan. Ulin dan Bang Feres panik. Mereka segera membawa Saras ke rumah sakit malam itu juga. Kejadian tersebut membuat seluruh penghuni kos trauma. Sejak malam itu, tidak ada yang berani tidur dengan lampu mati. Lorong kos dibiarkan terang sepanjang malam, meski tetap terasa dingin. Ulin tahu dia tidak bisa diam saja. Malam berikutnya, dia duduk bersila di kamar, memejamkan mata,
dan menenangkan napas. Dia mencoba membuka kepekaannya, bukan untuk menantang, tapi untuk memahami. Perlahan, dia merasakan kehadiran lain di dalam kamar. Kehadiran itu tidak jahat, tapi berat dan tua, seperti sesuatu yang sudah lama ada. Dalam keheningan itu, sosok tersebut memperkenalkan diri sebagai penjaga kos. Sosok itu mengaku sudah lama melindungi tempat tersebut dari gangguan halus. Namun serangan yang datang sekarang terlalu besar dan terlalu terorganisir. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah kiriman santet, dikirim oleh warga sekitar yang sakit hati. Mereka menyimpan dendam pada pemilik kos yang selama ini bersikap sombong, meremehkan warga, dan menutup diri dari lingkungan sekitar. Jumlah mereka banyak, kata penjaga kos dengan suara lelah dan tertahan. Aku tidak sanggup menahan lebih lama. Mendengar itu, Ulin merasa dadanya sesak. Dia sadar masalah ini sudah melampaui batas wajar. Malam itu juga, Ulin memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Dia butuh petunjuk. Di rumah itulah, Ulin bermimpi bertemu kakek dan neneknya. Dalam mimpi tersebut, mereka datang dengan wajah tenang, tapi sorot mata serius. Mereka memberi petunjuk yang jelas dan berat. Ulin harus menjalani puasa muti selama 3 hari untuk memanggil pelindung leluhur. Taruhannya bukan sekadar rasa sakit. Taruhannya nyawa. Puasa muti bukan hal main-main. Dan Ulin paham betul risiko yang harus dia tanggung selama 3 hari penuh. Dia hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa garam, tanpa gula, tanpa lauk apapun. Sejak hari pertama, Ulin sudah menyiapkan diri secara mental. Dia membersihkan kamar, mematikan ponsel, dan mengurangi bicara. Malam pertama dia lewati dengan tubuh yang masih cukup kuat, meski perut mulai terasa kosong. Namun yang paling terasa justru bukan lapar, melainkan hawa di sekitarnya. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada banyak mata tak terlihat yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Hari kedua puasa, kondisi Ulin mulai menurun. Kepalanya sering terasa berputar, pandangannya berkunang-kunang saat berdiri terlalu cepat, dadanya sesak, napasnya terasa pendek, seperti ada beban menekan dari dalam. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan lorong kos muncul jelas di benaknya, lengkap dengan bau busuk yang dulu sering datang tiba-tiba. Malam hari, tubuhnya menggigil. Meski AC tidak dinyalakan, dia mendengar suara bisikan pelan, tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ulin tahu, prosesnya sudah dimulai. Memasuki hari ketiga, tubuh Ulin benar-benar berada di batas. Pagi hari dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kaki terasa lemas, tangan gemetar, dan perut melilit hebat. Meski begitu, dia memaksakan diri untuk tetap bertahan. Menjelang sore, kepalanya terasa seperti dipukul dari dalam. Dunia di sekelilingnya berputar. Saat mencoba minum, tiba-tiba dadanya terasa panas. Lalu dia muntah hebat, pandangannya menggelap, dan tubuhnya ambruk ke lantai tanpa sempat berpegangan. Dalam kondisi setengah sadar itu, Ulin merasakan dirinya seperti ditarik ke tempat lain. Suasana berubah, gelap, luas, dan hening. Lalu perlahan, dari kegelapan itu muncul cahaya kemerahan. Ulin melihat sesuatu yang luar biasa besar. Seekor naga raksasa dengan sisik gelap berkilau. Tubuhnya panjang melingkar, memenuhi ruang yang tak berbalas. Matanya menyala terang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kewibawaan yang membuat Ulin tidak berani bergerak. Aura panas dan beratnya terasa menekan. Namun anehnya, tidak menyakitkan, justru memberi rasa aman yang selama ini tidak Ulin rasakan. Dalam penglihatan itu, Ulin melihat naga tersebut melingkari bangunan kos. Dari atas, kos itu tampak diselimuti kabut hitam pekat yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Kabut itu berdenyut, memancarkan niat jahat. Dengan gerakan perlahan namun pasti, naga tersebut membuka mulutnya dan melahap energi hitam itu sedikit demi sedikit.
Setiap kali kabut hitam terserap, terdengar suara jeritan samar, seperti banyak suara bercampur menjadi satu. Energi gelap itu berusaha melawan, tapi perlahan melemah, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Saat kabut hitam terakhir menghilang, Ulin merasakan tubuhnya jatuh kembali. Cahaya memudar, suara menghilang, dan kegelapan menyelimutinya. Ulin terbangun di rumah sakit. Bau obat menusuk hidungnya. Tubuhnya terasa lemah. Setiap gerakan terasa berat, tapi dadanya terasa ringan. Napasnya panjang dan lega, seperti baru saja dilepaskan dari tekanan yang lama menghimpit. Dokter mengatakan dia mengalami dehidrasi dan kelelahan berat. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari itu. Di saat yang sama, perubahan mulai terasa di kos. Bau busuk yang dulu sering muncul hilang tanpa jejak. Lorong kos terasa lebih terang. Meski lampunya sama, udara tidak lagi berat. Lampu-lampu tidak pernah mati sendiri. Ketukan misterius berhenti. Pocong hitam tidak pernah terlihat lagi. Saras perlahan pulih. Warna wajahnya kembali normal. Matanya kembali jernih. Dan suaranya kembali seperti semula. Meski dia tidak ingat apa yang terjadi malam itu, ketakutan masih tersisa di matanya. Hal yang paling mengejutkan justru dialami pemilik kos. Beberapa hari setelah Ulin dirawat, mereka mulai mengalami teror yang sama. Suara langkah kaki terdengar di rumah mereka sendiri. Bayangan hitam terlihat di sudut mata. Bau busuk muncul tanpa sebab. Rasa takut yang selama ini mungkin tidak pernah mereka rasakan, akhirnya datang menghantam. Sejak saat itu, sikap pemilik kos berubah. Mereka mulai ramah pada penghuni, tidak lagi kaku dan angkuh. Mereka membuka diri pada warga sekitar, meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Pengajian rutin mulai diadakan, doa-doa dibacakan, dan hubungan dengan lingkungan sekitar perlahan membaik. Kos itu kembali menjadi tempat tinggal, bukan sarang teror. Sementara itu, rumah warga yang mengirim santet justru mengalami nasib sebaliknya. Rumah tersebut berubah angker. Tetangga sering mendengar suara aneh dari dalamnya. Tangisan dan suara langkah kaki di malam hari. Lampu sering menyala sendiri. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam di jendela. Rumah itu dicoba dijual berkeli-keli. Harganya diturunkan drastis, tapi tidak pernah laku. Tidak ada yang betah berada lama-lama di sana. Setelah semua itu, Ulin memilih pindah dari kos tersebut. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu tidak semua tempat bisa dipertahankan selamanya. Ada tempat yang harus ditinggalkan agar keseimbangan tetap terjaga. Kadang yang membuat suatu tempat menjadi angker bukan karena makhluk gaib, melainkan dendam manusia yang dipelihara terlalu lama. Dan cerita pun tamat.